Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asyarah dengan NIM 01012052 kelas KPIC semester 4 akan menjelaskan terkait pengenalan hadis tematik, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis tematik dakwah dan komunikasi. Pengertian hadis tematik. Hadis tematik dalam bahasa Arab yaitu maudu'i. Secara bahasa, kata ini berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim marfu' dari kata wa'ada yang memiliki arti masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudu'i merupakan lawan kata dari ar-raf'u, yaitu mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Secara singkatnya, tematik ini adalah mengkaji dan meneliti hadis-hadis. Metode maudu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Sebenarnya, metode ini hampir sama dengan metode tafsir tematik atau at-tafsir al-maudu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Hanya saja, dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah itu dia termasuk hadis yang sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode maudu'i memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihannya diantaranya, yang pertama praktis dan sistematis. Metode tematik disusun dengan praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Jadi hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan merasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual atau update, tidak pernah ketinggalan zaman. Dan itu membuat masyarakat tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil jika hal ini didapatkan dari ketiga metode yang lain, namun hal ini bukan menjadi sasaran yang pokok. Lalu yang ketiga membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka permasalahan terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Jadi kita hanya perlu membahas dalam satu tema saja tanpa adanya persoalan di luar tema yang ingin kita bahas. Jadi dia tersusun. Lalu yang terakhir, penjelasan antar hadis dalam metode maudu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Adapun kekurangan dari metode maudu'i ini adalah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Selanjutnya, langkah-langkah studi hadis tematik. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebelum mengkaji hadis dengan tematik ini. Antara lain, yang pertama menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Sudah tentu kita harus menentukan tema terlebih dahulu karena ini sebagai pokok pembahasan kita nantinya. Lalu, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan peristiwa yang terjadi atau urutnya dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Lalu melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacatnya dalam sebuah hadis dan syaz atau kejanggalan. Kemudian mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa dan membandingkan berbagai syarah hadis. Lalu melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Kemudian menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang terakhir,
menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Demikian penjelasan mengenai pengenalan hadis tematik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.